Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Febriati dari jurusan Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas sebagai bentuk tugas mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya, apa sih bisnis model kanvas itu? Jadi bisnis model kanvas ini merupakan strategi pengolahan bisnis dengan melibatkan desain dan gambar. Setelah itu, desain dan gambar tersebut dikerucutkan menjadi beberapa aspek bisnis agar menjadi suatu strategi bisnis utuh yang mudah untuk dipahami. Bisnis model kanvas yang akan saya jelaskan di sini yaitu Yummy Burger. Burger ini merupakan sejenis roti berbentuk bundar yang diiris dua dan di tengahnya diisi dengan patty yang biasanya diambil dari daging. Kemudian sayur-sayuran berupa selada, tomat, dan bawang bombay. Sebagai sausnya, burger ini diberi berbagai jenis saus seperti mayones, saus tomat, dan sambal serta monster. Yummy Burger ini merupakan makanan cepat saji. Nah, untuk menjabarkan bisnis model kanvas dengan menjabarkan 9 unsur penting. Yang pertama, customer segment. Dari rancangan pertama ini membahas tentang siapa target pasar yang akan kita tuju pada bisnis yang kita punya. Target pelanggan dari Yummy Burger yaitu orang-orang di kota besar, khususnya pekerja kantoran, pelajar, mahasiswa, hingga pengusaha. Dari rancangan pertama ini, kita mempunyai bayangan terhadap solusi yang tepat terhadap masalah yang mereka hadapi. Di rancangan kedua ini, kita susun hal-hal yang bisa menjawab permasalahan target sebagai solusi melalui produk yang kita punya. Rancangan kedua ini disebut dengan value proposition. Yummy Burger ini dibuat dengan bahan-bahan pilihan berkualitas terbaik, termasuk untuk daging patty yang kami buat sendiri. Komposisi antara lemak dan daging dalam patty telah diseimbangkan sehingga menghadirkan rasa yang pas dan juicy. Ditambah dengan isian seperti keju, sayuran, dan roti bun. Yummy Burger ini memberikan alternatif burger dengan rasa yang menarik dan harga terjangkau. Setelah itu, kita harus bisa menentukan media apa yang tepat untuk mengkomunikasikan dan mendistribusikan bisnis yang kita punya. Rancangan ini disebut dengan channel. Promosi yang dilakukan Yummy Burger ini mayoritas dilakukan secara online, terutama Instagram dan Twitter. Sementara secara offline, Yummy Burger ini membagikan sampel makanan gratis bagi orang-orang di sekitar area penjualan kami. Kemudian masuk ke rancangan keempat yang disebut dengan customer relationship. Di rancangan ini menentukan interaksi dengan konsumen setelah melakukan transaksi. Yummy Burger ini menentukan interaksi dengan customer dengan menyediakan kotak suara di area penjualan. Yummy Burger ini juga menjalin hubungan dengan pelanggan melalui media sosial. Yummy Burger ini kerap mengadakan kuis hingga promo untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan. Kemudian masuk ke rancangan kelima yang disebut dengan revenue stream. Kita menentukan dari mana bisnis kita mendapatkan keuntungan. Sumber utama pemasukan Yummy Burger ini yaitu dari penjualan menu-menu makanan kami, baik secara offline maupun online melalui kerjasama dengan GoFood. Kemudian masuk ke rancangan keenam yang disebut dengan key results. Di dalam rancangan ini akan terisi apa yang harus kita punya untuk mendukung bisnis kita. Sejumlah sumber daya yang dibutuhkan Yummy Burger ini bisa beroperasi yaitu peralatan masak seperti kompor, alat pemanggang, hingga kulkas. Yummy Burger ini juga membutuhkan mesin kasir untuk mencatat setiap transaksi penjualan. Kemudian masuk ke rancangan ketujuh yang disebut dengan key activities. Di dalam kolom ini kita menentukan apa saja kegiatan yang harus dilakukan supaya ide bisnis bisa berjalan sesuai rencana yang telah kita susun sebelumnya. Sejumlah aktivitas yang menjadi kunci penting dalam usaha makanan Yummy Burger ini yaitu proses memasak burger, transaksi di tempat penjualan, penjualan datang langsung, layanan take away, pengiriman melalui GoFood, hingga transaksi penjualan. Lalu masuk ke rancangan ke-8 yang disebut dengan Key Partners.
Di sini kita menentukan siapa supplier dan partner yang tepat untuk bisnis yang akan kita buat. Yummy Burger ini bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk melancarkan proses jualan, seperti pemasok daging sapi, pemasok sayur-sayuran, pemasok roti, pemasok keju, pemasok gas dan minyak goreng, deliver ojek online, hingga penyediaan layanan pembayaran. Dan untuk rancangan terakhir ini yang disebut dengan cost structure. Di sini menjelaskan apa saja biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan ide bisnis. Untuk pengeluaran biaya dilakukan untuk membeli bahan baku, sewa tempat penjualan, serta menggaji karyawan. Dengan pemasukan sebulan, lalu dikurangi dengan seluruh biaya pengeluaran. Yummy Burger ini masih mendapatkan keuntungan dengan nilai lebih dari 5 juta per bulannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bisnis model kanvas. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.